Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya bersama gua di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video-video sebelumnya seperti biasa ya, gua memberikan sedikit informasi terkait fitur-fitur, problem ataupun perawatan pada mobil kalian semua ini. Dan kebetulan mungkin di video sebelumnya ada beberapa komentar mengenai pembahasan bagaimana cara membersihkan throttle, dan kok mobil ini terasa lebih bergetar teman-teman ya, dan juga agak sedikit endut-endutan, dan kira-kira apa sih bang penyebabnya. Dan kebetulan ini mobil habis servis besar teman-teman ya. Dan apa aja servis besarnya, dan kira-kira habis berapa sih biaya servis besar itu, atau bisa dibilang servis 40.000. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa ya buat di like dan di subscribe biar kalian bisa mengikuti video-video gua selanjutnya ya, karena gua bakalan memberikan informasi-informasi terkait kendaraan-kendaraan mobil kalian semua. Dan ini kebetulan mobil gua ini habis servis berkala 40.000 teman-teman ya. Dan untuk item pekerjaannya kalian mungkin bisa lihat di buku manual booknya apa aja pekerjaannya. Dan ini gua sekalian habis membersihkan yang namanya itu throttle body teman-teman. Jadi si throttle body ini kalau memang sudah di kilometer tinggi, apalagi memasuki kilometer 40 ataupun 50, dia ini memang harus sudah sewajarnya untuk kita bersihin teman-teman. Karena memang kalau misalkan throttle bodinya ini kotor, dia ini mempengaruhi akselerasi mobil kalian, dan juga RPM pada mobil kalian ini kadang suka ngedrop ataupun naik turun teman-teman. Jadi mobil kalian ini terasa lebih getar. Memang sih pada dasarnya mobil Agya ini dia itu cenderung memang bergetar ya. Tapi kan kalian bisa merasakan getarnya ini kok nggak seperti biasanya gitu ya. Jadi buat kalian kalau memang sudah memasuki kilometer 30.000 ataupun 40.000, kalian minta bersihkan yang namanya throttle body teman-teman ya. Jadi throttle body ini bagian yang sangat bisa dibilang ya mempengaruhi kinerja mesin teman-teman ya. Dan untuk membersihkannya ini kami biasanya menggunakan throttle cleaner ya. Throttle cleaner ini kalau di bengkel-bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel umum biasanya sih harga 70 ribuan teman-teman ya. Atau kalian bisa lah yang namanya beli online ataupun bongkar sendiri. Dan untuk pembongkaran throttle body memang sih kalian bisa lakukan sendiri di rumah, karena memang hanya seperti kleman aja ya, dan juga bot 10. Tetapi untuk membuka katupnya nih teman-teman, kalian harus perhatikan ya. Jadi untuk membuka katup pada throttle-nya ini, kunci kontak harus di-on-kan. Jadi mobil kalian harus di-onin dan kalian injak full pedal gas. Jadi si katupnya ini dia bakalan kebuka gitu ya. Jadi kalian jangan pernah ngebuka paksa si katup throttle-nya ini ya. Dan kalian bisa perhatikan juga dari servis 40.000 ini, ternyata ya kalau kalian masih ada program tiket Red Plus, dia itu biaya jasa dan spare partnya itu gratis loh teman-teman. Nah, jadi untuk oli mesin, oli filter, dan juga saringan udara, saringan AC, dan juga minyak rem, dia itu ternyata masih free service, free jasa lah. Dari jasa servis berkalanya sampai spare partnya itu dia masih gratis teman-teman ya. Dan untuk pekerjaan servis 40.000 memang agak sedikit lama ya, karena semuanya ini dilakukan pembongkaran teman-teman ya. Karena kalau di 40.000 memang sih belum yang namanya untuk pergantian busi teman-teman. Dan ini kalau yang sudah kita lakukan pembersihan throttle, kita harus bawa mobil ini berakselerasi ya, ataupun kita bisa lakukan di tol teman-teman ya, untuk mengeluarkan cairan karbonnya ini melalui gas buang teman-teman.
Jadi mobil ini apalagi kalau kalian yang namanya sering menggunakan bahan bakar pertalite terutama ya, dia ini memang cenderung oktannya ini kan memang di luar batas standar mobilnya itu sendiri ya. Khawatir nanti di kilometer tingginya ini ngeliti. Jadi kalian ya sering-sering tune up lah. Terkecuali kalau mobil kalian ini setiap harinya ini dipakai terus-terusan, ya kalian bisalah memakai jenis pertalite. Karena kalau misalkan mobil kalian jarang dipakai, jarang digunain, ya nggak ada salahnya kan kalau kalian menggunakan isi bahan bakarnya ini pertama teman-teman ya. Dan ini untuk akselerasinya itu pun setelah dilakukan pembersihan throttle agak sedikit berbeda teman-teman. Dia ini agak lebih ngegleser ya, dan RPM-nya pun gue bilang agak sedikit stabil ya. Kalian pasti pernah merasakan kalau di jalanan macet ataupun lampu merah, RPM itu suka ngedrop ataupun turun di bawah 1000 teman-teman. Dan itu yang menyebabkan si mesinnya ini agak sedikit getar, goyang, ataupun ketika kita injak gas sedikit, dia itu agak sedikit endut-endutan gitu ya. Karena memang si katup throttle-nya ini sendiri pun dia sudah mulai kotor. Kalau throttle-nya itu kotor ya otomatis udara yang masuk melalui air cleaner dia itu ya kurang gitu, tersumbat gitu teman-teman. Jadi kurang, sirkulasi udaranya itu kurang maksimal. Dan ini kebetulan gue sendiri pun habis ganti saringan udara. Kalian bisa lihat kalau untuk jasa untuk harga spare partnya ini sendiri pun saringan udara sebetulnya kisaran 350, dan untuk saringan AC ya sekitar 220 teman-teman ya. Dan untuk minyak remnya itu sendiri pun per botolnya kurang lebih 55 ribuan teman-teman ya. Tinggal dikaliin 2 jadi ya 110. Kurang lebih untuk spare partnya ini sendiri pun sebetulnya habis 1 juta lebih lah ya. Tapi berikut oli gitu. Tapi berhubung ini masih tiket LED plus, jadi semua jasa servis berkalanya, spare partnya ini masih free service. Gua nggak mengeluarin biaya sama sekali, terkecuali kalau kalian menggunakan yang seperti tadi saya bilang, cairan-cairan karbon seperti pembersih throttle, engine flush, ataupun kalian balance roda dan juga sepuring, itu semua di luar gratis ya. Itu semua kena biaya jasa tambahan gitu. Jadi kalau kalian menggunakan cairan engine flush ataupun pembersih throttle ataupun injektor ya itu di luar program tiket atas, jadi kalian kena biaya tambahan teman-teman. Dan ini untuk servis 40.000 sebetulnya per 2 tahun lah ya. Jadi 2 tahun ya untuk 40.000 itu 2 tahunan, 2 tahun lebih, karena memang mobil gue ini sendiri pun sebetulnya kilometer baru 31.000, tapi kan tahunnya, bulannya sudah mencapai. Jadi mana duluan nih yang mencapai, kilometer duluan ataupun kilometer duluan atau bulan duluan yang tercapai teman-teman ya. Dan buat kalian yang tanya-tanya, sharing-sharing, kalian bisa tulis di kolom komentar lah, kita sharing sama-sama teman-teman ya. Karena memang gue sendiri sekarang jarang update video-video, karena memang di bengkel sendiri pun lagi rame ya. Tapi nanti gue bakalan memberikan informasi terkait perawatan servis AC pada mobil kalian. Jadi mungkin banyak yang belum mengetahui video gua yang dulu memang sudah ada, tapi memang banyak yang belum mengetahui pembongkaran blower AC dan juga perawatan AC-nya ini sendiri supaya lebih fresh dan juga nggak bau apek, terutama bau apek teman-teman. AC kalau bau apek ini ya kita bawa mobilnya sendiri pun nggak nyaman ya, karena AC ini bisa dibilang sistem bagian yang sangat penting untuk kenyamanan kita saat berkendara. Kalau AC-nya bau apek ataupun maaf ya bau sikil dan nggak dingin ya, otomatis kalian sendiri pun bawa mobilnya ini sendiri pun nggak nyaman ya.
Nanti gue bakalan memberikan trik dan tips perawatannya itu seperti apa, kalian bisa lakukan di rumah teman-teman. Jadi buat kalian jangan lupa buat di like dan di subscribe biar kalian bisa mengikuti video-video gue selanjutnya ya. Ya kalau begitu sih gue nggak panjang lebar gitu ya. Dan untuk biaya jasa tiket Red Plus setahu gue itu sampai kilometer 60.000 sesuai dengan kebijakan masing-masing dealer kalian ya. Jadi kalau program tiket Red Plusnya ini pada saat pembelian sudah ada ya, otomatis kalian sendiri pun mendapatkan program tersebut. Dan ini pun nggak semua dealer ya, ada yang namanya tiket LED gitu, tiket LED biasa gitu. Jadi kalian hanya mendapatkan free oli-nya ini hanya 2 liter aja teman-teman. Jadi kalau gitu gua tutup, gua nggak panjang lebar. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.